Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di salah satu Baitullah ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni sholat Jumat dengan berjamaah. Tentu kita berharap semoga ibadah kita di siang hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan selama ini semuanya berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya, baik kaum muslimin maupun muslimat hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita semua tahu bahwa kemuliaan seseorang tidak bisa diraih dengan kekayaan, dengan pangkat derajat, dengan ketampanan, kemolekan seseorang. Namun derajat yang tinggi itu bisa diraih dengan ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa di antara kita, itulah orang yang paling memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Untuk itu mari kita gapai ketakwaan tersebut dengan cara berusaha mentaati akan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus bangsa kita telah merdeka di dalamnya. Tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Dan kemerdekaan ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Dan kemerdekaan itu merupakan hadiah dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemerdekaan ini merupakan nikmat yang kita bisa syukuri. Jangan kita kufuri kemerdekaan tersebut. Banyak orang yang bersedia mengorbankan apapun demi meraih kemerdekaan tersebut. Dan para ulama kita dan para pejuang, para pahlawan dahulu sangat berusaha keras bagaimana negeri kita itu merdeka. Untuk itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita berterima kasih kepada para pejuang kita. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Belumlah dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada orang lain. Kalau kita belum berterima kasih kepada para pejuang kita, kita belum bersyukur kepada Allah. Untuk itu, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Kemudian kita bersyukur, berterima kasih kepada para pahlawan kita. Kita doakan semoga para pahlawan bangsa ini dari kalangan kaum muslimin semua dosanya diampuni oleh Allah dan nanti Allah tempatkan di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bangsa Indonesia telah berusia 80 tahun. Oleh karena itu, kita dapati di pagar-pagar saudara-saudari kita bertuliskan HUT RI 80 tahun. Gunanya untuk mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan dahulu untuk supaya negeri ini negeri yang merdeka. Karena kita lihat sejarah mencatat bahwa negeri kita itu pernah dijajah oleh penjajah, oleh kompeni Belanda selama
350 tahun. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Kemudian dijajah lagi oleh Jepang selama 3,5 tahun. Sehingga ketika negeri kita itu merdeka, di samping merupakan perjuangan dan juga kegotong royongan persatuan dari rakyat Indonesia ini, tentu tidak lupa semua itu juga berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di Undang-Undang 45 di alinea pertama, di situ tertuliskan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi ini amat jelas bahwa kemerdekaan itu yang kita rasakan saat ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhtiar dari para pejuang untuk bersama-sama mengusir penjajah, diiringi dengan doa, diiringi dengan tawakal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan merdeka kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Kita juga bisa bercengkrama dengan keluarga kita. Dan ini sungguh merupakan nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Untuk itu, dalam mengisi kemerdekaan ini, hendaknya kita mengisi dengan yang terbaik. Mari kita menjaga ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat kita. Kemudian di saat ada perintah zakat pun, bismillah kita menunaikan zakat kita. Di samping itu, hendaknya kita juga berusaha semampu mungkin untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu sabda beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Di antara bentuk kemungkaran yang diingkari oleh syariat, oleh agama kita Islam, yaitu adanya keserupaan. Artinya laki-laki menyerupai perempuan di dalam sebuah permainan. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Bukan permainannya yang tidak dibolehkan. Permainan boleh,
sepanjang tidak ada unsur perjudian. Permainan itu boleh apapun sepanjang tidak menabrak rambu-rambu syariat. Permainan baru tidak boleh manakala para pemain umpamanya seorang laki-laki jamaah masjid bermain dengan mengenakan kebaya atau pakaian wanita. Ini baru tidak boleh, yakni seragamnya, namun permainannya tetap boleh. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, yang artinya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Untuk itu, seandainya di antara jamaah salah satu tokoh masyarakat atau orang penting di desa, di dusun, manakala ada usul untuk mengadakan permainan di mana permainan tersebut laki-laki berpakaian wanita atau sebaliknya, maka hendaknya dengan sopan, dengan lemah lembut untuk tidak diizinkan. Karena kalau mengizinkan dengan permainan seperti ini, dikhawatirkan kita akan mendapat dosanya. Berdasarkan hadis tadi, bahwasanya orang laki-laki yang menyerupai wanita ternyata akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menolak yang seperti itu, berarti kita telah menyelamatkan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita, saudara-saudara kita, mendapatkan laknat dari Allah, artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita selalu berusaha mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan dan hindari kemaksiatan. Insya Allah dengan demikian kita dalam rangka mengisi kemerdekaan itu dengan isian yang terbaik yang mendatangkan yakni ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan syariat-syariatnya dan menjauhi akan larangan-larangannya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li nisa'il muslimin min kulli dambin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim.